Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spino Ratiko dari kelas Teknik Informatika Reguler A semester 2. Pada kali ini saya akan berpresentasi mengenai suatu Pancasila dalam pra-kemerdekaan. Pancasila pra-kemerdekaan. Baik, Indonesia pada dahulu kala sebagai sebuah bangsa embrio, bangsa Indonesia dapat dilacak dari abad ke-7 Masehi, ditandai munculnya kerajaan Kutai, Mataram kuno, Sriwijaya, Singosari, Samudra Pasai, Banten, Tidore, dan lain-lain. Meskipun dalam perjalanan sejarah, setiap kerajaan atau daerah terlibat berbagai konflik. Setiap kerajaan atau daerah yang ada dalam wilayah Nusantara memiliki jiwa yang sama, jiwa bangsa yang dijunjung bersama tersebut menjaga ekstensi bangsa selama berabad-abad. Lanjut, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenal dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5. Dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti yakni pelaksanaan kesusilaan yang 5 dalam Pancasila Krama, yaitu terdapat menjadi 5. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, yang terakhir, yakni tidak boleh mabuk atau meminum minuman keras. Dalam pertengahan abad ke-16 mulai kedatangan penjajah, yaitu kita sebut kolonialisme. Inilah yang merupakan jiwa bangsa yang dijunjung berabad-abad. Kekayaan alam di Nusantara dikuras. Setiap daerah dan kerajaan dipecah belah dan bangsa Indonesia diperbudak. Pada tanggal 20 Mei 1908 muncul Budi Utomo yang diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda membangkitkan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Lanjut pada Sumpah Pemuda yang pada saat itu kita pegang sebagai salah satu tonggak sejarah yang mereferensikan dinamika kehidupan bangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia yang menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia." Itulah bunyi Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak terkotak-kotak dalam kedaerahan, tetapi sebagai satu kesatuan. Muncul juga organisasi dan tokoh yang mulai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh lain mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Proses perumusan jiwa bangsa sebagai dasar negara yang dilakukan dalam sidang BPUPK. Apa jiwa bangsa yang dijunjung
mulai dahulu kala itu. Yakni yang pertama dari Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sebuah peri kebangsaan pada sidang BPUPK pertama, dan yang kedua dari Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang menceritakan tentang kebangsaan, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan dan sebagainya. Dalam muncul juga pertama kali nama Pancasila, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila bukan diciptakan tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam setiap jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai kebiasaan, adab, agama, watak, perangai bangsa Indonesia. Mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari beberapa abad yang lampau dalam Piagam Jakarta. Lanjut pada rumusan 7 kata, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta mendapat respon kurang sepakat dari tokoh golongan non-muslim dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan peniadaan 7 kata dengan kerelaan golongan muslim demi kepentingan nasional. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.